warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Selianti dengan NIM 2207202. Dan saya Naila Nurul Izzah dengan NIM 220720032. Dan saya Ulfia Rahmi dengan NIM 2207228. Baik, di sini kami ingin melakukan eksperimen sederhana mengenai perbedaan kovalen nonpolar dan polar. Sebelum memulai langkah-langkahnya, saya akan memberitahu alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum tersebut. Yang pertama, minyak. Yang kedua, deterjen. Yang ketiga, baking soda. Yang keempat, lotion. Yang kelima, air. Dan yang keenam, sendok. Baik, langsung saja kita akan melakukan eksperimen sederhananya. Langkah pertamanya, kita akan menuangkan pelarut air ke dalam masing-masing sampel ini. Dan kemudian akan kita aduk. Jadi baking soda dicampur dengan air larut. Deterjen dicampur dengan air, dia larut. Jadi untuk lotion dicampur dengan air, dia memiliki dua kemungkinan, terlarut dengan tidak terlarut. Jadi minyak dicampur dengan air, dia tidak terlarut. Jadi, dapat kita ketahui bahwasanya dari keempat sampel yang telah kita uji coba ini, yang pertama itu ada baking soda dengan air, ini tuh bersifat polar karena dia tercampur atau terlarut. Kemudian deterjen ini juga bersifat polar karena dia juga terlarut. Dan lotion ini dia yang memiliki dua kemungkinan tadi, yaitu berkemungkinan bersifat kovalen non-polar dan kovalen polar. Dan air dengan minyak ini dia itu bersifat kovalen non-polar karena tidak tercampur. Jadi kesimpulan pada eksperimen sederhana kita pada hari ini adalah yang pertama itu baking soda yang dicampurkan dengan air. Dia ini bersifat kovalen polar karena antara baking soda dengan air ini tercampur atau terlarut. Dan dia juga mendominasi dalam ion bikarbonat, sedangkan tidak ada satupun bukti bahwasannya ada keberadaan kovalen nonpolar. Kemudian pada percobaan yang kedua itu ada deterjen yang dicampurkan dengan air. Antara campuran deterjen dengan air ini itu larut dikarenakan disebabkan oleh unsur natrium, hidrogen, dan oksigen di dalam deterjen yang dapat tertarik oleh unsur hidrogen di dalam air. Deterjen dengan air ini itu larut yang disebabkan oleh unsur natrium, hidrogen, oksigen di dalam deterjen yang dapat tertarik oleh hidrogen dan oksigen pada air. Dan deterjen dengan campuran air ini dia itu bersifat polar karena dia ini terlarut. Kemudian pada percobaan yang ketiga itu ada lotion yang dicampurkan dengan air, yang dimana pada percobaan tadi sudah disebutkan oleh Ulfia Rahmi bahwasanya lotion dengan campuran air ini dia memiliki dua kemungkinan, yang dimana kemungkinan yang pertama itu dia tidak terlarut dan kemungkinan yang kedua itu dia terlarut, yang dimana kemungkinan tidak terlarut itu adalah molekul kovalen nonpolar. Nah, jadi maksudnya itu dalam lotion ini kan ada minyak, jadi minyak ini yang tidak terlarut dalam air dan dia itu membentuk lapisan terpisah. Kalau bisa dilihat ini dia itu nggak terlarut, tapi dia agak terlarut tapi nggak terlarut nampaknya. Kemudian yang kemungkinan yang keduanya itu dia itu terlarut. Yang dimaksud dengan terlarut itu molekul kovalen polar. Nah, jadi dalam lotion ini dia itu selain memiliki minyak juga memiliki air atau emulsi yang lebih mudah bercampur dengan air karena adanya kesamaan sifat polar. Jadi lotion ini dia itu memiliki dua sifat, ada sifat polar dan sifat non-polar.
Kemudian pada percobaan yang terakhir itu ada minyak yang dicampurkan dengan air, di mana bisa kita lihat sendiri bahwasannya minyak dengan air ini terpisah atau tidak tercampur, yang dimana ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya minyak dengan air ini dia itu bersifat kovalen nonpolar karena dia tidak tercampur. Karena minyak goreng ini dia itu tidak terlarut dalam air karena bersifat molekulnya yang berbeda, di mana minyak goreng ini dia itu tidak terlarut dalam air dikarenakan sifat molekulnya yang berbeda. Molekul air adalah molekul polar, yang artinya salah satu ujung molekul ini bermuatan positif dan ujung lainnya itu juga memiliki muatan negatif. Sekian dari eksperimen sederhana kami pada hari ini yang mengenai perbedaan kovalen polar dan nonpolar yang dilihat dari karakteristiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.